Ketua sempat hadir, ketua komisi, ada Kanda Haji Ramsul Panani, kakak senior, guru, segala macam. Ada kalau beliau. Alhamdulillah kita memang butuh orang sosok seperti beliau di tengah-tengah kita. Sebab kita masih muda nih kadang-kadang. Ya kalau ada yang membimbing ya kadang-kadang banyak mungkin di latar belakangi ya emosional, terlalu semangat, idealisme tinggi gitu-gitu, kadang-kadang hanya itu. Baik, untuk menyikat waktu, Ana di posisi sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian, ketuanya Bapak Irwan Susi Sastro lagi, mungkin beliau berhalangan hadir. Dalam hal ini Ana ingin sekedar menyambung apa yang sudah disampaikan, terutama dari Kanda Haji Ramsul tadi, bahwa posisi kita sebagai anggota MUI ini ya sebenarnya hanya terutama di daerah ini berperan penting dalam mensosialisasikan fatwa-fatwa MUI yang sudah ada sebenarnya. Ya, dulu ada buku itu yang tebalnya berapa halaman itu, hampir 1000 halaman itu, siapa yang pegang Ustaz? Lagi dibaca, lagi diapa? Sudah belum selesai ya. Kemarin ada itu kalau tidak salah, Setirman kalau tidak salah, Setirman ya. Itu belum tamat ya. Mungkin ada setebal ini kayaknya itu sudah isinya fatwa semua. Ya, jadi tadi yang sudah kita antum sebut-sebut itu sebenarnya baik secara hukum positif, benar tadi katakan Ramsul, sudah ada, termasuk lingkungan hidup segala macam, termasuk binatang yang disembelih mungkin perdanya sudah ada gitu ya, kalau ditabrak bagaimana sudah ada tadi kalau tidak salah ya, sudah ada perdanya segala macam gitu kan. Dan termasuk juga bagaimana kehalalan binatang itu kalau disembelih, dimakan dan seterusnya sebenarnya sudah ada. Tetapi kita ya Bu, ini suatu hal yang menggembirakan, tadi kata Ustaz Zul ya, sudah ada forum discussion ya, group. Nah ini tinggal bagaimana kita melalui forum ini nanti ya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menyampaikan ya fatwa-fatwa ya, baik yang sudah dipatwakan oleh MUI pusat atau mungkin MUI pusat tidak ada yang sifatnya lokal, mungkin dari beberapa daerah itu biasanya sudah ada ya, terhadap hal-hal yang ya, terjadi di masyarakat. Nah kecuali ada hal-hal tertentu yang mungkin hanya ada di daerah kita, misalnya seperti waktu itu ada kasus babi ngepet, apa itu yang di itu yang di babi nangis apa gitu kan, sampai banyak yang ya minta apa segala macam. Nah itu mungkin hanya lokal itu sifatnya, mungkin butuh waktu itu peran kita sehingga masyarakat bisa mengambil sikap, terutama para pemimpin mulai dari bupati sampai ke kades gitu kan ya, sebab salah satu misi atau visi dari MUI itu yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan yang baik sebagai hasil pengalaman atau penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zu'ama, asaniya, dan cendekiawan muslim. Nah, jadi memang seharusnya isi MUI itu ini ya, ada umaro, harus ada di dalam ini umaro ya, atau minimal nanti setelah apa yang kita diskusikan kita sampai ke sebuah kesimpulan, kemudian kita melapor ke umaro, kemudian ulama tentu, kemudian asaniya juga. Nah itu termaktub dalam misi dan visi MUI secara keseluruhan. Nah kemudian sesuai dengan peran
MUI yang digariskan dalam khitab pengabdian MUI itu ada 5 sebagai mengingatkan saja. Jadi ada ruang lingkup, kita jangan terlalu jauh, betul tadi kata siapa tadi ya, tadi ya, jangan terlalu jauh itu di luar domain kita. Nah, salah satunya sebagai pewaris tugas para nabi, warasatul anbiya tentu. Ya, al ulama warasatul anbiya itu yang. Kemudian yang kedua sebagai pemberi fatwa ketika dibutuhkan, ya sebagai mufti. Nah, gitu kan. Tapi bukan mufti apa, mufti bagian fatwa. Kemudian yang ketiga sebagai pembimbing dan pelayan umat, riwayat wa khadimul umat. Kemudian yang ketiga sebagai gerakan islah wa tajdid, pembaharuan, perbaikan dan pembaharuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kelima sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah yang mungkin yang kita lakukan kemarin terhadap pesta malam misalnya dan lain sebagainya. Nah, melalui forum yang tadi dibentuk, itulah yang barangkali ke depan bagaimana fatwa-fatwa ini nyampai ke masyarakat. Percuma kalau kita diskusi-diskusi begini, kemudian nggak sampai. Nah, bagaimana mungkin ke depan di samping forum itu, apa wasilahnya? Apa wasilah, apa bikin buletin, misalnya Jumat, buletin Jumat misalnya, fatwa ulama tentang yang mungkin yang lagi sedang viral tentunya. Tidak semua fatwa itu harus kita sebar gitu kan. Yang sedang viral segera mungkin kita sebar, hitung berapa masjid-masjid yang kira-kira butuh kita sebarkan itu, terutama mungkin paling tidak setiap desa 1 misalnya. Nah, itu mungkin ini Kominfo atau bagian mana nanti Ustaz Sukri kayaknya ini bagian Kominfo itu ya. Nah, itu Kominfo itu nanti didata dulu Ustaz masjid-masjid. Jadi radio ada ya. Apalagi melalui MC, tiap kali MC di sana. Nah, itu maksudnya jangan sampai kita rapat diskusi bagus-bagus hasilnya tapi masyarakat nggak tahu. Nah, tadi kalau perlu nanti ya memang itu benar. Kalau bisa Ustaz, misalnya dijadwalkan minggu depan materinya difokuskan. Jadi kita mungkin butuh persiapan Ustaz. Soalnya kalau kita hari ini ditanya tentang hukum, apa hukum misalnya makan binatang yang ditabrak mobil atau motor, baik ayam, kambing, mungkin saya yakin kita bisa galau jawabnya bisa. Tapi beda ketika kita sudah persiapan, mungkin ayat-ayatnya detail, surat ini, ayat ini, termasuk babi. Pasti kalau ditanya pacak galau kita ini. Cuman ya banyak secara dalilnya tadi mungkin bisanya sepotong-sepotong, ingatnya mungkin hadisnya artinya saja. Beda kalau dikasih waktu seminggu. Nah, minggu depan kita adakan diskusi, forum diskusi judulnya ini. Jadi anak rasul kita sudah mulai buat persiapan dan lebih matang. Benar kata Ustaz Ali, kalau nak disuruh ngapal hadis sebanyak-banyak itu agak susah kalau sekarang. Tapi kalau sudah per kasus, ya nggak susah-susah aman. Paling ada 1 atau 2 hadis dan 1 atau 2 ayat yang butuh kita hafal gitu. Nah, jadi memang berbobot maksud anak itu isi diskusi kita itu dibandingkan istilahnya kalau dadakan. Atau kita ini beda kelas. Kalau kelas-kelas Ustadz Somad ya mungkin kapanpun ditanya keluar hadisnya kan, keluar ayatnya Ustadz Adi Hidayat misalnya kan, nah, sampai pojok kanan ayat tengah belok kiri belok kanan. Nah, itu hafal kalau kan aman kita kena bejingok dulu kan, hafal sih cuman loadingnya lama. Nah, maksud anak kira-kira seperti itu. Jadi memang isi dari fatwa itu ya benar-benar berbobot sesuai ada dalilnya, baik hadis, Quran, pendapat ulama, kira-kira seperti itu mungkin itu sebagai tambahan dari anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.